Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaf Al-Hafif. Saya dari kelas 10 L 4. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Terus, pengertian hukum bangsa. Hukum bangsa adalah sejumlah orang yang dipersatukan karena persamaan cita-cita dan kerinduan untuk bernegara sendiri. Terus, bangsa tidak akan terbentuk tanpa 5 unsur ini, yaitu persamaan nilai, persamaan asal keturunan etnis. 2. Persamaan pola kebudayaan. 3. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. 4. Persamaan cita-cita. 5. Persamaan sejarah. Misal contohnya bangsa Indonesia, keturunan pribumi, pola kebudayaan, pakaian tradisional, terus rumah adat, tempat tinggal Indonesia, terus sejarahnya contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Terus sejarah. Cita-citanya sama-sama ingin memajukan negara Indonesia. Terus mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi hakikat bangsa. Selanjutnya, negara. Negara secara sederhana adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah yang berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Negara tidak akan terbentuk tanpa 4 unsur ini, yaitu 1. Rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara. Negara tidak akan terbentuk tanpa adanya keinginan rakyat. 2. Memiliki wilayah. Wilayah merupakan unsur terpenting dalam negara. Sekelompok orang dan pemerintahan tidak dapat disebut negara apabila tidak memiliki wilayah kekuasaan. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Walaupun ada rakyat, ada wilayah, ada rakyat, ada wilayah, tetapi tidak punya pemerintahan, maka tidak akan bisa menjadi sebuah negara. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dibagi menjadi 2 macam, yaitu de facto dan de jure. De facto yaitu menurut negara yang mengakui suatu negara yang telah berdiri telah memenuhi syarat menurut fakta bahwa di atas wilayah tersebut telah berdiri suatu negara. Sedangkan de jure yaitu negara yang sudah berdiri diakui secara formal, telah memenuhi persyaratan hukum internasional sehingga memenuhi syarat untuk aktif dalam kegiatan masyarakat internasional. Terus selanjutnya bentuk negara. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat adalah negara atau federasi. Sedangkan negara serikat adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, bagian dari sebuah negara serikat. Terus, fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara. Fungsi negara menurut Montesquieu mengajukan 3 fungsi negara yang dikenal dengan trias politika, yang meliputi fungsi legislatif, yaitu yang membuat undang-undang, pelaksananya Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi eksekutif, yang menjalankan undang-undang, pelaksananya dikepali presiden dan dibantu oleh kabinet atau menteri. Yang ketiga, fungsi yudikatif, yaitu untuk mengawasi agar semua peraturan atau undang-undang ditaati. Kuasanya atau ditaati. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut
menurut konstitusi berada di tangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Terus tujuan negara. Setiap negara pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada tempat, waktu, serta sifat dari kekuasaan penguasa. Terus contohnya tujuan negara Indonesia yang telah tersusun dalam pembukaan UUD 1945, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.